Inovasi daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Untuk mencapai tujuan tersebut, sasaran utama daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, dan peningkatan daya saing daerah. Potensi sumber daya alam dan sumber mata pencaharian penduduk Kabupaten Labuan Batu dominan ada pada sektor pertanian, peternakan, perikanan, dan kehutanan. Pengelolaan sektor-sektor unggulan tersebut masih bersifat parsial sehingga belum memberikan dampak signifikan bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Upaya inovatif terstruktur dalam periode 5 tahunan yaitu dengan menggali potensi yang dimiliki secara internal dan eksternal dengan integrasi bersama dan mengacu pada rancangan RPJMD tahun 2021-2026. Roadmap SIDA merupakan peta jalan yang dapat digunakan oleh perangkat daerah dan pemangku kepentingan untuk memahami arah, prioritas, serta kerangka kebijakan dalam mengembangkan sistem inovasi daerah Kabupaten Labuan Batu dalam jangka waktu 5 tahun ke depan dengan fokus pada kawasan pertanian integrasi, Kampung Nelayan Maju, Desa Inovasi, Panai Natural and Historical Park, dan Perhutanan Sosial. Tujuan dari Roadmap SIDA adalah untuk merumuskan strategi dan arah kebijakan penguatan sistem inovasi daerah melalui peningkatan daya saing berbasis potensi unggulan yang berfokus pada kawasan tersebut. Kawasan pertanian integrasi yang berlokasi di Desa Penggantungan dengan OPD penanggung jawab Balitbang, Bapeda, Dinas Pertanian, Dinas Peternakan, Dinas Kop UKM, Dinas Pertanahan, Dispora Budpar, Dinas Perkim, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dispenda, Disperindak, PMD, BPBD, DLH, DPMPTSP, DPUPR, DPPPA, DPPKB, Dinas Kesehatan, Perguruan Tinggi, dan IBT. Pengembangan kawasan pertanian terintegrasi di setiap daerah berarti membangun titik-titik tumbuh ekonomi daerah berbasis pertanian dengan harapan satu titik tumbuh akan dapat mendinamisasi dan menstimulasi tumbuh dan berkembangnya titik-titik tumbuh yang lain dan seterusnya. Bila proses ini dapat berjalan lancar, maka dengan sendirinya percepatan pertumbuhan ekonomi pedesaan dapat dengan mudah diwujudkan. Penataan ruang kawasan pedesaan diantaranya diarahkan untuk memberdayakan masyarakat pedesaan melalui beberapa upaya. Salah satunya adalah pengembangan lembaga perekonomian pedesaan yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas kegiatan ekonomi dalam kawasan pedesaan, termasuk kegiatan pertanian, perkebunan, peternakan, serta perikanan dan kelautan. Kawasan Desa Inovasi yang berlokasi di Selat Beting, Sepelancang, Sesiarti, Pakanbila dengan OPD penanggung jawab Balitbang, Bapeda, Dinas Pertanian, Dinas Perikanan, Dinas Peternakan, Dinas Perkim, Disperindak, Dinas Kelautan dan Perikanan, Disnaker, BPBD, Dinas Kop UKM, DPMPTSP, DPUPR, DPPPA, DPPKB, Dinas Kesehatan, Perguruan Tinggi, dan IBT. Kawasan Desa Inovasi bertujuan untuk menciptakan desa yang maju dan mandiri yang mempengaruhi peningkatan daya saing daerah yang berkaitan dengan berkembangnya potensi unggulan daerah demi menggerakkan roda perekonomian masyarakat. Pengelolaan potensi desa dan kearifan lokal yang memiliki karakteristik yang sama perlu untuk diintegrasikan sehingga menjadi satu kesatuan yang saling terkait dan dikelola dengan cara yang inovatif. Desa berinovasi adalah desa yang mampu mendaya gunakan sumber dayanya dengan cara yang berbeda menuju desa inovatif berdasarkan ilmu pengetahuan serta kearifan lokal untuk kesejahteraan masyarakat. Kawasan Kampung Nelayan Maju yang berlokasi di Seberombang, Sesakat, Sebaru, Sesanggul dengan OPD penanggung jawab
Balitbang, Bapeda, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Kop UKM, Dinas Perkim, Disperindak, DLH, Dinsos, Disnaker, PMD, BPBD, Bapenda, DPM PTSP, Disdik, DPUPR, DP PPA, DPPKB, Dinas Kesehatan, Perguruan Tinggi, dan IBT. Kawasan Kampung Nelayan Maju bertujuan untuk menciptakan kawasan kampung nelayan yang bersih, sehat dan nyaman serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat khususnya nelayan. Selain penyediaan dan perbaikan sarana prasarana publik, Kampung Nelayan Maju juga bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja sebagai tambahan pendapatan bagi masyarakat serta menumbuhkan kesadaran dan peningkatan partisipasi masyarakat yang maju dalam kegiatan penataan kawasan kampung nelayan. Kawasan Pantai Natural and Historical Park yang berlokasi di Setawar, Labuhan Bilik dengan OPD penanggung jawab Balitbang, Bapeda, Dispora Budbar, Dinas Kop UKM, Dinas Pertanahan, Dinas Ker, Dinas Pertanian, Bapenda, Dinsos, Dishub, Disperindak, Dinas Perkim, DLH, BPBD, DPM PTSP, DPUPR, DPPPA, DPPKB, Dinas Kesehatan, Perguruan Tinggi, dan IBT. Pantai Natural and Historical Park merupakan rencana pengembangan kawasan pariwisata di Kabupaten Labuan Batu yang berada di wilayah pesisir yang berbatasan dengan Selat Malaka. Potensi wisata yang rencananya akan dikembangkan secara terpadu itu antara Kota Tua Labuan Bilik dan Pulau Sikantan di Kecamatan Panai Tengah, serta wisata Pantai Alam Lestari Kahona dan hutan mangrove di Desa Setawar, Kecamatan Panai Hilir. Perhutanan sosial yang berlokasi di Sei Baru, Sei Berombang, Sei Lumut, Sei Sakat, Sei Sanggul, Sei Tawar, Wonosari, Bandar Kumbul, dan Kampung Dalam. Dengan OPD penanggung jawab Balitbang, Bapeda, Dispora Budpar, Dinas Kop UKM, Dinas Pertanahan, Bapenda, Disnaker, DPM PTSP, DPUPR, DPPKB, Dinas Kesehatan, Perguruan Tinggi, dan IBT. Perhutanan sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang akan dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak atau hutan adat yang akan dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanam rakyat, hutan adat, dan kemitraan hutan. Perhutanan sosial bertujuan untuk meningkatkan proporsi hak kelola masyarakat terhadap hutan hingga 10% atau setara dengan 12,7 juta hektar dalam bentuk hutan sosial. Perhutanan sosial memiliki dampak positif baik jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang. Dampak jangka pendek diantaranya yaitu perbaikan dan adaptasi sistem, tersedianya indikasi wilayah kelola, dan perbaikan proses bisnis hutan sosial. Dampak jangka pendek diantaranya adalah perbaikan dan adaptasi sistem, tersedianya indikasi wilayah kelola dan perbaikan proses bisnis hutan sosial, perbaikan modal sosial, perbaikan akses masyarakat terhadap lembaga keuangan mikro, pendampingan dan akses pasar terhadap produk masyarakat, dan peningkatan kapasitas manajemen masyarakat. Dampak jangka menengah diantaranya adalah pengembangan ekonomi domestik, sentra produksi hasil hutan, penurunan konflik tenurial, serta kelestarian hutan. Dan dampak jangka panjang, yaitu terbangunnya pusat-pusat ekonomi domestik dan pertumbuhan desa sentra produksi hasil hutan berbasis desa yang menyerap tenaga kerja dan mengentaskan kemiskinan. Tahapan dan prioritas roadmap SIDA Kabupaten Labuan Batu tahun 2021 dititik beratkan pada pengembangan 5 kawasan yang distratakan dalam 5 dimensi mulai dari tahap embrionik dengan persentase 0% pada tahun 2022. Di tahun 2023 berada pada tahap kedua yaitu muncul dengan persentase 20%. Kemudian pada fase bertumbuh dengan persentase pencapaian 40% di tahun 2024. Kemudian tahap berkembang dengan baik dengan persentase capaian 70% di tahun 2025. Dan pada
pada tahap akhir dengan persentase capaian 100% pada tahapan dewasa atau matang. Program prioritas SIDA mengacu pada fungsi administratif dan fungsi substantif. Fungsi administratif diarahkan pada penguatan SIDA dalam konteks kelengkapan organik yang dibutuhkan dalam rangka pelaksanaan roadmap SIDA, sedangkan fungsi substantif dilaksanakan dengan melakukan pengukuran pada setiap kawasan yang termasuk dalam roadmap SIDA Kabupaten Labuhan Batu tahun 2021-2026. Strategi yang digunakan untuk penguatan SIDA diukur dengan 8 pilar yang terdiri dari 1. Penguatan kepemimpinan dan tata kelola. Kedua, peningkatan struktur dan sistem dikelola. Ketiga, fasilitas sumber daya manusia. Keempat, peningkatan manajemen keuangan dan sumbernya. Kelima, pemberdayaan manajemen program. Keenam, penguatan perencanaan. Ketujuh, peningkatan kemitraan, hubungan eksternal, dan jaringan. Dan kedelapan, pemberdayaan manajemen pengetahuan. Pencapaian tujuan roadmap SIDA membutuhkan kerjasama dari berbagai pihak dengan melibatkan pentahelix, pemerintah, akademisi, dunia usaha, masyarakat, dan media dalam merencanakan pengembangan kawasan terintegrasi dengan cara-cara yang inovatif demi mewujudkan peningkatan daya saing berbasis potensi unggulan kabupaten dan mendukung tercapainya masyarakat Labuhan Batu yang berkarakter, maju, dan sejahtera.